komponen proses. Artinya ketika jumlah komponen yang masuk dan keluar itu jumlahnya sama dan tidak terbentuk produk baru gitu ya, tidak ada senyawa baru yang terbentuk ya selama proses berlangsung gitu ya. Jadi hanya melibatkan tadi perubahan fase saja kah, hanya melibatkan proses pencampuran dan sebagainya. Nah, sama dengan ketika kita menyusun perhitungan neraca energi pada suatu sistem proses, yang kita harus amati itu adalah sifat sistemnya. Kalau kemarin kita ngamatin ini sistemnya terbuka apa tertutup gitu ya. Nah sekarang ini kita mengamati suatu sistem, tidak hanya mengamati apakah dia terbuka atau tertutup, tapi juga kita harus melihat bagaimana karakter gitu ya, atau bagaimana variabel-variabel proses gitu ya, itu mengalami perubahan atau tidak selama proses itu berlangsung gitu ya. Karena tadi sifat keadaan, sifat proses yang mengalami perubahan tersebut itu akan mempengaruhi juga model matematik yang akan kita gunakan gitu ya, dalam menghitung komponen-komponen energi di dalam suatu sistem. Nah, ini ada beberapa sifat keadaan yang nantinya akan mempengaruhi proses penyusunan perhitungan neraca energi. Yang pertama ada sifat sistem yang ketika proses berlangsung dia mengalami perubahan tekanan, tapi temperaturnya konstan. Nah itu nanti model matematiknya seperti ini gitu, misalnya. Kemudian ada lagi sifat sistem yang mengalami perubahan temperatur, tapi tekanannya konstan. Kemudian berikutnya adalah suatu sistem yang komponen-komponennya itu mengalami perubahan fase pada temperatur dan tekanan yang konstan. Kemudian yang berikutnya adalah proses pencampuran atau pemisahan komponen sistem pada temperatur dan tekanan yang konstan. Nah, jadi ini beberapa sifat keadaan yang harus kita bisa analisa juga ketika mau menyusun perhitungan gitu ya, sebelum nanti menetapkan gitu ya model matematik mana yang akan saya pakai untuk menghitung komponen-komponen energi yang ada di dalam sistem proses tersebut. Nah, kemudian kemarin sudah kita bahas mengenai komponen-komponen energi itu ya pada suatu sistem. Nah, ini lebih lanjut ya, dalam satu unit proses itu ada beberapa komponen energi juga yang harus kita bisa spesifikasikan gitu ya, bisa kita istilahnya kita bisa analisa gitu ya dalam menyusun perhitungan. Nah ini ada beberapa. Yang pertama adalah variabel alur-alir gitu ya, atau stream variables. Nah ini di sini ada jadi ada komponen variabel yang dimiliki sebenarnya oleh material atau senyawa yang terlibat di dalam satu sistem proses tersebut. Ada laju alir gitu ya, ada variabel laju alir, ada komposisinya, temperatur gitu, tekanan dan entalpi. Nah, kemudian berikutnya adalah variabel unit atau unit variables. Nah, ini lebih kepada energi yang yang ditransfer selama proses itu berlangsung. Ya, yang kemarin kita sudah bahas bahwa energi itu ditransfer dalam bentuk panas dan kerja. Jadi kita lihat apakah ada panas atau kerja yang terjadi gitu ya, atau yang dihasilkan oleh sistem ketika komponen itu masuk atau keluar dari sistemnya. Kemudian berikutnya adalah yang nggak kalah penting, ini adalah persamaan neraca massa. Ya, nah ini makanya kemarin sempat Ibu bahas bilang bahwa kalau misalnya kemampuan kalian untuk menyusun sama neraca massa gitu ya masih kurang, nah itu agak susah untuk melanjutkan ke perhitungan neraca energi. Kenapa? Karena memang ada beberapa komponen energi yang nilainya itu berhubungan gitu ya, atau ditentukan oleh kuantiti atau jumlah dari massa yang terlibat di dalam sistem proses itu. Jadi kalau penyusunan neraca massanya masih ibaratnya masih blank gitu ya, masih nggak paham gitu, ini agak susah. Jadi ya karena nanti untuk penyusunan neraca energi ya itu biasanya itu secara simultan dari neraca massa dulu, itu neraca massa, baru nanti kita bisa melanjutkan ke perhitungan neraca energinya.
Kalau neraca masanya stuck gitu ya, nggak bisa lanjut ke neraca energi. Bisa saja gitu ya dilanjutkan, tapi tadi nilainya itu akan berbeda gitu, tidak sesuai dengan sistem proses yang realnya seperti apa. Jadi mungkin kalau misalnya masih ada kendala atau kesulitan dalam melakukan perhitungan neraca massa, boleh ya masih konsultasi atau berdiskusi dengan Bu Dini ya, walaupun ini sudah nggak bagiannya lagi untuk belajar neraca massa ya secara jadwal, tapi kalau dalam konsultasi pembelajaran masih diperbolehkan gitu ya. Jadi supaya tadi memudahkan kalian untuk mengikuti proses perhitungan neraca energi berikutnya. Kemudian setelah komponen yang lainnya adalah ya persamaan neraca energi itu sendiri gitu ya, yang mana disesuaikan dengan tadi sifat atau kondisi sistem yang kita amati. Ya, jadi jangan ya beda-beda gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang sistem yang mengalami perubahan fase, itu akan beda misalnya dengan sistem yang tidak mengalami perubahan fase. Nah, itu jadi menentukan model matematiknya yang mana gitu ya. Misalnya rumus entalpinya yang mana gitu, rumus internal energinya yang mana. Nah, itu yang mesti kita bisa pilah-pilah gitu ya untuk menyusun perhitungan neraca energi. Kemudian selanjutnya ketika kita sudah istilahnya sudah menganalisis gitu ya semua komponen-komponen neraca energi tersebut, sebaiknya kita lakukan problem specifications gitu, atau mengidentifikasi masalahnya ini apa yang mau saya hitung gitu ya. Nah, setelah itu baru kita melist mana data yang saya butuhkan, mana yang hanya data pendukung saja gitu, atau data mana yang masih saya perlukan tapi nggak ada di sini. Nah, itu harus saya tentukan lebih lanjut dan sebagainya. Nah, itu biasanya dituliskan gitu ya, digambarkan dalam satu tadi diagram alir proses ya. Jadi yang memperlihatkan bagaimana spesifikasi masalah yang akan kita pecahkan gitu ya, mulai dari hal-hal yang diketahui, hal-hal yang kita sudah peroleh, hal-hal yang kita butuhkan, dan hal-hal yang akan kita tentukan selanjutnya gitu ya. Nah, ini problem specification itu mencakup gitu ya, ada data laju alir, komposisi, temperatur, entalpi, dan lain-lain, serta dasar-dasar perhitungannya. Jadi asumsi-asumsi misalnya yang berjalan di dalam yang bisa kita tetapkan ya dalam sistem proses itu bagaimana. Misalnya kalau misalnya gas ideal misalnya nilai delta U-nya sama dengan 0 atau bagaimana. Atau kemarin misalnya kalau misalnya dia tidak mengalami perubahan posisi, tidak mengalami perubahan, tidak terdapat aliran keluar masuk sistem gitu ya. Nah, maka nanti bisa dikatakan bahwa ini genetiknya sama dengan 0 dan sebagainya. Jadi asumsi-asumsi yang bisa kita terapkan dalam sistem proses tersebut juga dinyatakan yaitu atau dimasukkan ke dalam diagram alir proses secara keseluruhan tersebut. Nah, ini kita lihat masing-masing ya. Tadi ada komponen-komponen energi pada sifat-sifat sistem yang berbeda-beda. Nah, ini kalau misalnya dalam sistem yang mengalami perubahan tekanan pada temperatur konstan. Nah, ini juga kita perlu menganalisa gitu ya, komponen yang terlibat itu fasenya apa gitu. Karena itu juga nanti menentukan menghitung komponen-komponen energi dari masing-masing material tersebut. Nah, ini misalnya kalau di sini dikatakan bahwa kalau material padat atau cair terjadi perubahan tekanan namun temperatur konstan, maka delta U-nya bisa kita asumsikan sama dengan 0. Jadi dinyatakan mendekati sama dengan 0. Jadi delta U spesifiknya sama dengan 0 dan delta H-nya itu akan sama dengan, karena delta U sama dengan 0, V spesifik dikalikan dengan delta P-nya. Nah, untuk gas ideal itu kalau materialnya padat dan cair, kalau perubahan tekanan tapi temperaturnya konstan. Nah, kalau gas ideal delta U dan delta H-nya itu sama dengan 0. Jadi semuanya itu dinyatakan bisa diasumsikan ya tidak terjadi perubahan internal energi dan perubahan entalpi, jadi 0 seperti itu. Oke, kemudian sifat sistem berikutnya kalau misalnya ada perubahan temperatur pada sistem proses tersebut.
Nah, itu indikasi sebenarnya kalau kita kemarin juga sudah bahas ya, bahwa ketika ada perubahan temperatur di dalam satu sistem proses itu sudah ada itu suatu indikasi bahwa ada panas yang dilepaskan atau ditambahkan ke dalam sistem. Ya, nah ini jenis panas yang terlibat di dalam sistem itu ada dua sebenarnya bentuknya ya. Ada panas sensibel, misalnya mungkin pernah dengar panas sensibel dan panas laten. Bedanya apa? Bedanya adalah ketika ada tidaknya perubahan fase di dalam sistem proses tersebut. Jadi kalau yang melibatkan perubahan fase gitu ya, jadi misalnya fasenya berubah dari cair ke gas gitu, atau dari gas ke cair karena dia dikondensasi dan sebagainya. Nah itu artinya kita menghitung panas bentuknya panas laten gitu ya, karena dia melibatkan perubahan fase. Tapi kalau dia tidak melibatkan perubahan fase, jadi hanya melibatkan perubahan temperaturnya saja, nah itu berarti panas yang kita hitung adalah panas sensibel namanya. Jadi di sini kita lihat dulu panas sensibel. Jadi panas sensibel itu adalah sejumlah panas yang harus dipindahkan untuk menaikkan atau menurunkan temperatur suatu material atau campurannya. Jadi berapa banyak panas yang terjadi yang mengalami penurunan ataupun mengalami kenaikan, nah itu tanpa mengalami perubahan fase ya komponennya, nah itu berarti ada panas sensibel di dalamnya. Nah untuk sistem tertutup dan sistem terbuka itu berbeda nilainya ya, sama dengan yang kemarin kita sudah bahas bahwa kalau di dalam sistem tertutup itu nilai panas itu sama dengan perubahan energi dalam yang terjadi di dalam sistem proses tersebut. Jadi Q sama dengan delta U untuk sistem tertutup. Sementara kalau untuk sistem terbuka, jumlah panasnya itu merupakan perubahan ya, perubahan entalpi yang terjadi di dalam sistem proses. Oke, jadi Q sama dengan delta U untuk sistem tertutup, Q sama dengan delta untuk sistem yang terbuka. Oke, selanjutnya ada kapasitas panas. Jadi kenapa mempelajari kapasitas panas? Karena memang nanti dalam beberapa perhitungan panas ya, Q-nya, baik delta U dan delta U, itu bisa ditentukan berdasarkan nilai kapasitas panas, heat capacity yang ada yang dimiliki oleh komponen atau material gitu ya, yang terlibat dalam sistem proses. Nah, ini kapasitas panas dinyatakan sebagai energi panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu sejumlah zat sebesar 1 derajat Celcius atau derajat Fahrenheit atau derajat Kelvin gitu ya, karena energi bisa dipindahkan dengan cara perpindahan panas dalam satu proses. Jadi ini jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu, kapasitas panas itu. Dan biasanya memang nilainya itu disesuaikan atau tergantung pada jenis materialnya atau unsur senyawa pembentuk gitu ya, pembentuk komponennya. Nah, ini biasanya sudah istilahnya sudah terdefinisi ya nilainya itu, nilai kapasitas panasnya. Nah, kemudian bisa kita hitung gitu ya berdasarkan pada range temperatur sistem masing-masing. Artinya ya kalau temperaturnya beda ya kapasitas panasnya akan berbeda gitu ya. Tapi untuk nilai model matematiknya nilainya itu sebenarnya sudah terdefinisi. Nah, ini rumus untuk menentukan kapasitas panas suatu zat padat. Misalnya di sini. Di sini dinyatakan bahwa kapasitas panas zat padat itu sama dengan CP sama dengan A ditambah B dikali T ditambah CT kuadrat, di mana nilai ABC itu adalah nilai konstanta ya. Nah, itu biasanya sudah ada nilainya itu untuk masing-masing komponen ya, karena masing-masing unsur senyawa itu beda-beda nilai ABC-nya, nilai konstantanya. Nah, ini sudah ada di dalam tabel ya, tabel termodinamika. Mungkin kalau misalnya ada buku Felder atau buku Himmelblau itu bisa dilihat gitu ya di lampiran atau di appendix-nya. Nah, ini dikatakan ini satuan T-nya Kelvin, CP-nya BTU per pound mol atau degree Fahrenheit atau kalori gram mol derajat Celcius gitu ya. Nah, kemudian ABC-nya konstanta. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa kalau misalnya komponen yang terlibat ya, umpan masuknya itu materialnya itu adalah berupa senyawa gitu ya. Senyawa itu kan yang terdiri dari unsur-unsur ya. Nah, itu kayak misalnya metanol ya, jadi CH3OH gitu ya, kemudian atau apalagi asam asam klorida ya,
hidroklorik asik dan sebagainya, itu kan terdiri dari unsur-unsur ya, ada H dan Cl, ada C, H dan O gitu ya. Dan itu yang bisa kita gunakan gitu ya, unsur-unsur tersebut masing-masing kapasitas panasnya untuk menghitung kapasitas panas senyawanya. Kalau misalnya tidak ada, misalnya dalam tabel gitu tidak ada unsur harga kapasitas panas, harga konstanta untuk misalnya untuk satu senyawa tersebut saya nggak ada gitu ya. Nah itu kita bisa menggunakan aturan COP untuk menghitung kapasitas panas senyawa tersebut. Jadi menghitung masing-masing kapasitas panas unsur-unsur pembentuknya gitu ya, misalnya NaCl gitu ya. Jadi berapa kapasitas panas Na, berapa kapasitas panas Cl, nah itu dijumlahkan. Jadi Na misalnya berapa, Cl berapa, kemudian ditambahkan, berarti itu adalah nilai kapasitas panas dari senyawa NaCl. Nah itu yang digunakan untuk menghitung kalau misalnya tidak ada nilai kapasitas panas untuk unsur-unsur tertentu, untuk senyawa-senyawa tertentu seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini contohnya ya. Jadi contoh zat padat gitu ya, nilai konstanta heat capacity-nya gitu ya, yang bisa kita gunakan. Ya, ada misalnya ada CaO dan seterusnya. Oke, kemudian untuk zat cair ya, untuk zat cair kalau larutannya itu di dalam air, artinya istilahnya ada misalnya larutan gula gitu ya, atau larutan garam atau larutan asam basa gitu yang ada di dalam air, misalnya tidak ada nilai data eksperimentalnya gitu ya, misalnya larutan basa NaOH misalnya dan sebagainya. Nah itu kalau misalnya tidak ada data eksperimentalnya, maka yang kita gunakan untuk menghitung neraca energinya adalah nilai kapasitas CP airnya, solvent yang kita gunakan. Jadi bisa kita anggap, kita asumsikan bahwa nilai kapasitas panas itu adalah sama dengan nilai kapasitas panas solventnya, atau kalau dia terlalu dalam air berarti dalam air seperti itu ya. Kemudian untuk senyawa-senyawa hidrokarbon, ini CP merupakan fungsi gravity dan temperatur ya. Nah ini ada nilai rumusnya. Jadi nilai kapasitas panas untuk senyawa-senyawa hidrokarbon CP sama dengan 0,355 sekian gitu ya, dikalikan dengan nilai apinya. Nah, nilai api itu, konstanta api itu ada bisa ditentukan dari nilainya dari sini ya. Jadi degree api itu sama dengan 141,5 dibagi dengan specific gravity dari pada cairan tersebut ya, pada 60 derajat degree Fahrenheit gitu ya. Oke, kemudian apa lagi? Oke, ini juga ada tabel gitu ya, tabel untuk heat capacity untuk zat cair gitu ya. Ya tergantung pada jenisnya, kemudian pada range temperatur berapa gitu ya. Kemudian ini untuk nilai-nilai kapasitas panas pada beberapa kondisi yang berbeda. Jadi kalau misalnya pada volume konstan gitu ya, secara general gitu menghitung heat capacity itu kapasitas panas berdasarkan komponen energi delta U dan delta H-nya, entalpi dan internal energinya. Itu kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan ini. Jadi kalau misalnya komponen energinya, entalpi atau internal energi yang diketahui, maka bisa kita hitung nilai kapasitas panasnya, tergantung pada kondisinya, pada volume konstan kah, pada tekanan konstan kah, dan sebagainya. Nah ini kalau misalnya untuk pada volume konstan ya, jadi hubungan antara kapasitas panas dengan nilai komponen energi delta U ya. Jadi sini delta U sama dengan dikatakan kan kapasitas panas ya pada volume konstan ini dilambangkan dengan CV ya. V ini volumenya. Kemudian ini sama dengan diferensiasi antara nilai U terhadap temperaturnya. Jadi delta U sama dengan integral T1 T2 CV dt. Nah, ini yang untuk hubungan antara kapasitas panas pada volume konstan dengan internal energinya. Sementara kalau untuk kapasitas panas pada tekanan konstan ya, itu kita bisa hitung dengan menggunakan hubungan antara entalpi gitu ya,
dengan heat capacity-nya atau kapasitas panas pada tekanan konstan. Ini CP, P-nya di sini ada pressure ya, jadi tekanan tetap ya. Oke, jadi delta H sama dengan integral T1 T2 CP dt. Sementara kalau untuk material padat atau liquid ya, nah ini kita bisa nyatakan hubungan antara komponen energi dengan kapasitas panas itu adalah dengan menggunakan hubungan antara entalpi gitu ya, delta H sama dengan V kali delta P ditambah integral T1 T2 CP dt. Nah, ini jadi untuk menghitung atau melihat hubungan antara heat capacity dengan komponen energi di dalam suatu sistem proses. Oke, ini kemudian selanjutnya adalah hubungan antara CV dan CP. Kapasitas panas pada volume tetap dengan padat tekanan tetap. Jadi kalau untuk material liquid dan padat, CV itu akan sama dengan nilai CV. Jadi nilainya akan sama antara kapasitas panas pada tekanan dan volume konstan itu sama nilainya. Sementara kalau untuk gas ideal, nilai hubungan antara CP dan CV itu bisa dinyatakan sebagai berikut. CP sama dengan CV ditambah R. R itu konstanta gas ideal ya. Oke, selanjutnya kapasitas panas rata-rata ya. Jadi CP rata-ratanya itu kalau misalnya ada perubahan ya entalpi spesifik ya dari suatu material dengan rentang temperatur T1 dan T2. Maka ini nilai kapasitas panasnya bisa kita hitung ya berdasarkan tadi perubahan entalpinya. Jadi CP spesifik itu sama dengan kapasitas panas rata-rata sama dengan delta H ya, jadi H2 spesifik dibanding H1 spesifik dibagi dengan T2 min T1. Nah, kemudian kalau misalnya nilai nilai ini H2 min H1 spesifik tadi kita ganti dengan nilai ini ya. Jadi integral T1 T2 CP dt, nah maka nanti didapatkan hasilnya seperti ini. Jadi ini bisa kita substitusi ya nilainya dengan persamaan sebelumnya tadi. Di CP sama dengan integral CP dt per T2 min T1. Nah, ini disederhanakan persamaan ini menjadi delta H sama dengan CP dikali delta T. Oke, kemudian itu untuk kapasitas panas rata-rata gitu ya. Jadi dihitung dari nilai perubahan entalpi spesifik dari komponennya. Kemudian selanjutnya ini sama dengan kayak tadi ya, yang sebenarnya ini berdasarkan pada hukum Kopp ya tadi ya. Jadi kapasitas panas campuran itu adalah total jumlah ya kapasitas panas setiap campuran ya. Jadi unsur-unsur pembentuk itu siapa aja gitu. Pembentuk campuran itu siapa aja. Nah, ini kita bisa hitung ya dengan mengalikan fraksi mol atau fraksi massa komponen tadi dikalikan dengan kapasitas panas setiap komponen tadi berapa. Jadi itu menyatakan komponennya. Komponennya ada 3, berarti ada 3 ada Y1 tambah CP1 ditambah Y2 tambah CP2 ditambah Y3 tambah CP3 dan seterusnya. Jadi semua komponen itu dihitung per fraksi molnya dikalikan kapasitas panas masing-masing komponennya. Nah, itu adalah kapasitas panas dari campuran. Kemudian ini pada sistem satu fase gitu ya. Ini hampir sama gitu ya dengan perhitungan neraca massa energi pada sistem terbuka gitu ya. Nah, ini Q itu nilai Q itu sama dengan delta H sama dengan ya artinya selisih antara jumlah entalpi yang keluar dikurangi dengan entalpi yang masuk gitu ya. Jadi ini untuk perhitungan neraca energinya. Nah, kemudian tadi sudah sistem kita sudah bahas mengenai panas sensibel. Berikutnya itu adalah panas laten nih. Jadi ini panas yang terjadi akibat transisi jumlah material dari satu fase ke fase yang lainnya pada kondisi temperatur dan tekanan yang konstan. Nah, ini ada 3 macam gitu ya, atau ada beberapa tipe gitu ya jenis panas laten itu ya, disesuaikan dengan perubahan fase apa yang terjadi di dalam sistem proses tersebut. Kalau proses yang terjadi adalah proses penguapan, artinya ya panas laten penguapan. Ini simbolnya delta HV ya, vapor gitu ya. Ada lagi kemudian panas laten pencairan ya, kalau dia melting gitu ya dari padat ke cair. Delta HM gitu, simbolnya ya. Kemudian ada penyubliman ya dari dari
padat ke gas gitu ya. Nah, itu jadi sublimasi gitu ya. Jadi ini simbolnya menjadi delta HS. Oke, kemudian menghitung panas latennya. Nah, menghitung panas laten. Nah, ini yang kalau misalnya ada beberapa juga persamaan yang bisa kita gunakan gitu ya untuk menghitung delta HP secara langsung gitu ya. Jadi tanpa menggunakan penyusunan neraca energinya. Nah, untuk menghitung per komponen ya, untuk menghitung per komponen. Jadi nilai delta HV itu bisa dihitung dengan menggunakan hukum Troughton ya. Jadi di sini dibedakan berdasarkan hasil penelitian yang sudah dia lakukan ya. Jadi ada dibedakan berdasarkan jenis materialnya, ya, jenis material yang terlibat dalam sistem proses tersebut. Nah, ada yang kalau cairan nonpolar, nah di sini dikatakan bahwa kalau untuk cairan nonpolar nilai delta HV-nya itu bisa dihitung dari mengalihkan ya angka konstanta 0,088 ini dikali dengan TB-nya itu adalah temperatur didihnya ya, boiling point-nya dalam satuan Kelvin. Jadi langsung dikalikan saja. Ini misalnya ditanya ini berapa nilai delta HV komponen A misalnya. Komponen A itu adalah komponen non polar. Itu langsung dikalikan berapa nilai temperatur didihnya, langsung dikalikan dengan nilai dikalikan dengan nilai angka 0,088. Nah, kalau misalnya cairan yang lain material itu berupa air atau alkohol dengan berat molekul yang ringan. Nah, ini kita bisa langsung mengalihkan nilai temperatur didihnya dikalikan dengan nilai angka 0,109. Nah, itu langsung dikalikan dapat nilai delta HV-nya. Jadi ini untuk pengamatan ya, atau perhitungan menggunakan hukum Troughton. Ada lagi yang menggunakan persamaan Chen. Kalau misalnya diketahui juga berapa temperatur dan tekanan kritiknya ya dalam satuan ATM. Jadi kita bisa hitung juga nilai delta HV-nya sama dengan TB temperatur didih ya, temperatur didihnya dikalikan sekian dikalikan TB per TC. TC itu ada temperatur kritiknya. Itu juga nilainya nanti bisa dilihat dari data tabel termodinamika gitu ya. Kemudian ada nilai PC di sini. PC itu adalah tekanan kritik ya. Jadi kalau misalnya diketahui tekanan kritiknya temperatur kritiknya dan temperatur didihnya, ini kita bisa langsung gunakan persamaan Chen. Jadi mendekati nilai delta HV yang sesungguhnya seperti ya. Kemudian berikutnya untuk delta HV delta H untuk kondisi atau proses pencairan. Nah, ini juga bisa kita digunakan persamaan berikut ya. Nah, ini juga dibedakan berdasarkan jenis materialnya ya. Jadi kalau misalnya materialnya termasuk jenis logam, nah ini kita bisa gunakan persamaan ini. Kalau dia komponen anorganik, ini nilai persamaannya. Jadi kalau komponen organik, ini persamaannya kita gunakan untuk menghitung delta HM. Kemudian untuk delta HV dengan menggunakan korelasi Watson ya. Kalau misalnya kondisi T1 dan T2-nya diketahui, ini juga kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan. Jadi delta HV pada T2 sama dengan delta HV pada T1 dikalikan TC temperatur kritik dikurangi T2-nya dibagi TC min T1 dipangkatkan 0,3. Oke, itu tadi untuk persamaan menghitung neraca menghitung komponen-komponen energinya. Nah, kemudian kalau misalnya pada sistem proses yang melibatkan perubahan fase gitu ya, maka ini ada beberapa step. Jadi agak berbeda dengan yang tadi satu fase gitu ya, atau yang tidak mengalami perubahan fase. Nah, kalau dalam sistem proses yang mengalami perubahan fase, kita mesti melihat perubahannya itu per kondisi dengan menetapkan kondisi referensinya. Jadi titik awal itu di mana? Misalnya kalau perubahan proses pencairan gitu ya, pencairan gas air gitu ya, dari misalnya kondisinya dari 5 derajat misalnya ke menjadi temperatur akhirnya itu menjadi misalnya 100 ya, 100.
Nah, ini kita nggak bisa langsung menentukan delta H itu dari delta H titik T1 min 5 derajat Celcius dengan T2 100 derajat Celcius. Ini nggak bisa. Jadi kita harus bertahap. Jadi bertahap itu apa? Menentukan nilai kondisi awal, kemudian menetapkan kondisi referensinya. Ya. Nah, kondisi referensi itu biasanya adalah ditetapkan itu pada temperatur 25 derajat Celcius. Ya. Jadi kita menghitung ya, ini titik dari awalnya itu dari min 5 ke 25 derajat Celcius misalnya, min 5 ke 25 derajat Celcius. Nah, ini titik referensinya. Dari titik referensi ini baru kita menghitung perubahan entalpinya dari 25 ke 100. Ya, jadi dari titik referensi dulu, perubahan dari titik awal dari ke referensinya, kemudian dari sini kita menghitung entalpinya. Jadi ada dua entalpi yang kita hitung. Misalnya di sini entalpi 1. Mungkin jangan 100 ya, kalau 100 kan belum berubah pastinya. Mungkin kita rubah 150 ya, jadi bisa kelihatan ininya. Nah, jadi ini kondisi karena ini terdiri dari 2 fase gitu ya, atau ini malah 3 fase ya, dari beku ya, dari padat ke cair ke gas gitu. Jadi ada 2 gitu ya. Nah, ini yang kita tadi perhitungkan ya. Jadi mengubah dulu atau menghitung nilai entalpi ketika dia mengalami perubahan fase yang pertama, kemudian menghitung perubahan fase yang kedua gitu ya. Jadi menghitung perubahan fase yang terjadi di dalam sistem proses itu dengan tadi menentukan titik awalnya ya berdasarkan nilai kondisi referensi 25 derajat Celcius 1 atm. Jadi itu kondisi referensi yang biasanya digunakan untuk menyusun perhitungan neraca energi ya. Baru nanti dari situ kita bisa menghitung entalpi dari setiap proses tadi ya, setiap aliran tadi. Nanti kita lihat di contoh soalnya ya. Oke, ini jadi perhitungannya agak berbeda. Jadi berbeda tadi dengan menentukan tadi ya, menetapkan kondisi referensinya dengan cara menspesifikasikan fase dan temperaturnya. Jadi tadi mengamati perubahan awalnya, kemudian baru ke perubahan akhir ya, perubahan akhir setelah proses berlangsung. Oke, kemudian kita lanjutkan ke ini masih ada lagi sedikit pengaruh temperatur pada tekanan uap. Jadi ya, nah ini juga bisa kita melihat bagaimana antara perubahan temperatur sistem ya terhadap tekanan uap yang terjadi di dalam sistem proses tersebut. Nah, jadi ini bisa kita gunakan juga untuk menghitung entalpi pada proses penguapan gitu ya, pada proses-proses yang melibatkan penguapan atau melibatkan perubahan fase dari cair ke uap gitu ya, menjadi gas gitu. Nah, ini ada persamaan yang biasanya bisa digunakan ya dalam untuk menyatakan hubungan antara temperatur dengan tekanan uapnya dalam persamaan Clausius-Clapeyron. Nah, ini ada persamaannya. Jadi ini dasar penyusunan persamaannya ya. Jadi di sini ini delta P per delta T sama dengan delta H per Hg min HL gitu ya. Nah, kemudian nilai entalpi ini kan bisa kita hitung P dikalikan delta V gitu ya. P kali delta V atau P kali V gitu ya. Delta P dikalikan V. Nah, kemudian nilai Hg di sini ya, nilai entalpi untuk gas ya. Untuk gas ini dinyatakan sebagai berikut. Jadi nilainya Z sama dikalikan R dikalikan T per P gitu ya. Ini nilai Hg-nya. Nah, kemudian kalau kita substitusi nilai Hg di sini ke dalam persamaan awal tadi, nanti akan dapatnya seperti ini ya.
Nah, kemudian tadi karena HL sama dengan FL-nya diabaikan ya sama dengan 0, jadi nanti menjadi Z dikalikan RT kuadrat per P gitu. Jadi hanya di mana nanti nilai gas ideal itu Z sama dengan 1 ya, dianggap 1. Oke, kemudian kita ini karena 1 ya. Ini kita kumpulkan ya antara ruas kiri dan ruas kanan itu untuk variabel yang sama. Ini kalau ada delta P, maka P-nya kita pindahkan ke ruas kiri ya. Kemudian dengan delta T-nya ini karena ada variabel temperatur di sini, maka nanti kita pindahkan ke ruas yang kiri. Yang P-nya pindah ke ruas yang T ke ruas kanan, yang P ke ruas kiri. Nanti kita kumpulkan di sini menjadi dB per T sama delta HV per RT kuadrat dikalikan dB. Dt-nya pindah ke sini. Ini diintegralkan ya. Jadi nanti jadi ln P1 per P2 sama delta HV per R dikalikan 1 per T1 min 1 per T2. Jadi kemudian ln-nya di logaritma ya. Jadi log P1 per P2 sama delta HV per 2,303 dikalikan R dikalikan 1 per T2 min T1 ya. Jadi ini persamaan untuk Clausius-Clapeyron yang menghubungkan antara hubungan tekanan uap ya di sini dengan temperatur, dengan perubahan temperaturnya. Kemudian ini rumus untuk yang Clausius-Clapeyronnya, hubungan antara tekanan uap dengan temperatur. Nah, sekarang kita coba lihat ke contoh soalnya ya. Nah, ini jadi misalnya ada senyawa asam isobutirat ya pada suhu 200 derajat Celcius. Kita disuruh ngitung berapa panas penguapannya gitu. Ya. Nah, kemudian ini data yang diberikan ya. Jadi dari sini misalnya dari Goperi ya, Goperi. Nah, di sini ada data-data mengenai asam isobutirat dan tekanan uapnya gitu ya, tekanan uapnya. Oke, ini tekanan uapnya. Kemudian kita lihat di sini nggak ada yang 200 ya. Jadi kita asumsikan bahwa nilai panas penguapan pada suhu 200 derajat Celcius itu akan sama dengan nilai panas penguapan pada range yang di sini. Jadi di sini kan 200 kan nggak ada ya. Jadi kita lihat di sini 200 atau bisa kita menggunakan proses interpolasi misalnya. Juga bisa seperti itu. Jadi menghitung satu-satu. Jadi ini berapa nilai panas penguapannya, ini berapa panas penguapannya, nanti kita bisa menghitung berapa panas penguapan di sini. Tapi kalau misalnya ini bisa diasumsikan bahwa nilai panas penguapan asam isobutirat itu adalah sama dengan nilai panas penguapan pada rentang 217 sampai 179 sampai 217 derajat Celcius di sini. Makanya nanti di sini kita buat ini sebagai T1 dan ini sebagai T2-nya. Nah, di sini dikatakan bahwa panas penguapan dihitung dengan menggunakan data tekanan uap dengan interval antara 109 dan 217 derajat Celcius gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan tadi dengan menetapkan bahwa T1-nya sama dengan sekian, yang 109, T2-nya sama dengan 217 derajat Celcius. Kita masukkan ke persamaan Clausius-Clapeyron tadi ya, nilai T1, T2-nya, kemudian nilai tekanan uapnya tadi berdasarkan data yang ada di tabel tadi, tinggal dihitung berapa nilai delta HV-nya. Ya, delta HV-nya nanti didapatkan sekitar 45.482 ya. Sekian. 45, ini 45, ya. Berarti 45,482 kJ per mol ya. Jadi ini untuk yang cara menentukan panas penguapan berdasarkan data dan menggunakan rumus Clausius-Clapeyron gitu ya. Kemudian ini kalau misalnya contoh berikutnya adalah persamaan berikutnya adalah cara menghitung tekanan uap murni gitu ya dengan menggunakan persamaan Antoine gitu ya. Nah, di sini kalau tadi berdasarkan perubahan temperatur yang ada di dalam suatu sistem proses, kita bisa menghitung berapa tekanan uapnya dengan persamaan Clausius-Clapeyron tadi. Sekarang kalau kita mau menentukan berapa tekanan uap murninya.
tekanan uap murni. Nah, ini kita gunakan persamaan Antoine-nya. Antoine itu log P, ya, P itu ada tekanan uap murninya sama dengan A dikurangi B per T ditambah C. A biasanya tekanan tetapan konstan, ya. Ini dikatakan bahwa bisa dilihat di buku Felder, ya, tabel 611. Kemudian kalau sama di buku Himmelblau juga sama gitu, ya. Tapi kalau di buku Himmelblau itu dia menggunakan satuan temperaturnya Kelvin, ya. Ini juga bisa dilihat, ya, nilai ABC-nya itu di appendix-nya kalau salah di buku Himmelblau. Nah, ini contoh soalnya menghitung tekanan uap gitu, ya, tekanan uap murni berdasarkan rumus persamaan Antoine tadi. Oke, ada dua komponen di sini, ya. Ada heksan dan oktan, ya. Kemudian ini nilai konstanta ABC-nya. Di sini dikatakan bahwa ini komponen ini diuapkan pada suhu 121 derajat Celcius dan tekanan total 1 atm. Kita disuruh hitung berapa tekanan uap murninya si heksan dan oktan tadi. Kemudian berapa komposisi X heksan dan X oktannya, berapa masing-masing campuran itu berapa persen. Kemudian berapa komposisi uapnya, komposisi uap dalam fraksi mol, ya, yang dinyatakan dengan Y heksan dan Y oktan. Oke, ini datanya. Kemudian kita suruh menghitung tekanan uap murninya dulu. Tekanan uap murni bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan Antoine tadi, ya. Tinggal dimasukkan saja nilai nilai ABC-nya tadi, kalau salah AB dan C, kemudian temperaturnya. Didapatkan nanti hasilnya masing-masing sini 3059, sekian, dan untuk P oktan itu tekanan uap murninya 666.807 mm3, ya. Oke, itu untuk yang tekanan uap murni. Sekarang kita disuruh menghitung berapa komposisi, ya, X heksan dan X oktannya berapa. Oke, ini jadi tekanan total itu adalah tekanan jumlah, ya. Tekanan total itu adalah jumlah tekanan komponen, ya, masing-masing komponen. Tekanan totalnya tadi 1 atm, ya, atau 1760 mm3 sama dengan jumlah tekanan uap, ya, dari P heksannya ditambah dengan tekanan uap dari oktannya. Nah, ini totalnya 1 atm, ya. Kemudian tekanan uap heksan itu sama dengan, ya, X heksan, ya, fraksi mol heksannya dikalikan dengan tekanan uap murninya. Tekanan uap murni heksan dikalikan ditambah dengan jumlah hasil kali tekanan atau tekanan uap oktana, ya. Jadi ini tekanan uap heksan, tekanan uap oktananya. Ini caranya mengalihkan fraksi molnya, fraksi mol heksan dikalikan dengan tekanan uap murni heksannya, ditambah dengan fraksi mol oktana dikalikan dengan tekanan uap murni oktana. Ya, ini jadi nilai, ya, P total sama dengan P heksan sama P oktana. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini kan ini nggak bisa diselesaikan, ya, karena masing-masing fraksi ini yang mau kita hitung gitu, ya. Sementara nilai P-nya ini sudah ada, gitu, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini yang namanya fraksi mol itu kan jumlahnya kan sama dengan 1, ya, kalau dijumlahkan semuanya. Jadi jumlah fraksi mol setiap unsur pembentuk suatu komponen itu akan sama campuran tadi sama dengan 1, ya. Jadi kalau misalnya ini kan kayak gini, XA tambah XB, ya, berapa banyak komponennya, ya, sampai dengan N misalnya, ditambah XN, ya, sampai habis, sampai jumlah ininya tuh kan sama dengan 1, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, jadi berarti X heksan sama dengan ditambah X oktan, ya, X oktan sama dengan 1. Berarti kalau kita mau menggantikan nilai X oktan itu supaya ada variabel yang sama di sini, berarti ini kita ganti, ya, X oktan itu sama dengan
1 min X heksan gitu kan, harusnya gitu ya. Jadi harusnya begitu. Jadi X oktan itu sama dengan X heksan 1 dikurangi X heksan harusnya. Pokoknya terbalik ya. Jadi harusnya 1 min X heksan berdasarkan tadi persamaan ini. Jadi X heksan tambah X oktan sama dengan 1. Nah, ini X oktan di sini ya, ini kan X oktana gitu ya. Ini kita ganti dengan menggunakan persamaan ini. Sehingga nanti kita hanya mendapatkan nilai X heksan saja dalam persamaan ya. Jadi variabelnya ada yang semuanya sama gitu ya, menggunakan variabel X heksan. Jadi nanti bisa kita keluarkan X heksan itu dikalikan P0 heksan dikurangin P0 oktana sama dengan 760 dikurangi P oktana. Oke, nanti kita bisa selesaikan karena ini kan sudah sama gitu ya nilainya. Ini juga diketahui, ini nilainya diketahui, ini nilainya diketahui, tinggal dimasukkan saja ke persamaan. 760 dikurang sekian-sekian, nanti dapatnya X heksannya sama dengan 0,0389. Nanti X oktananya kita bisa hitung dari persamaan yang ini ya. Jadi 1 min X heksan tadi sudah dapat, jadi seperti ini. Jadi ini jumlah fraksi mol masing-masing komponennya gitu. Nah, kemudian kalau kita mau tadi menghitung berapa sih sebenarnya tekanan uap heksan itu sama dengan sekian ya. Jadi tinggal kalikan saja berapa fraksi molnya dikalikan tekanan uap murninya sama dengan 1118, sekian. Kalau mau tahu P oktannya berapa ya tinggal dikalikan aja. X oktannya tadi berapa dikalikan dengan tekanan uap murninya. Tekanan uap murni berapa gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir disuruh mencari fraksi uapnya, fraksi uap fraksi uap dari heksan dan oktannya. Jadi tinggal mengkalikan saja berarti nilai fraksi uapnya Y-nya sama dengan perbandingan P heksan ya P heksan dibagi dengan P totalnya. Nah, tadi ini hampir sama ya. Jadi P heksan sama dengan Y heksan dikalikan dengan P totalnya. Tekanan uap totalnya berapa? Ya. Jadi tekanan uap fraksi uapnya ya, fraksi mol uap dari heksannya sekian ya. Jadi tekanan uap heksan dibagi dengan tekanan totalnya ya. Sama dengan segini, nanti dapatnya segini. Nah, berarti oktannya tinggal dikurangin saja. Jadi 1 dikurangin dengan fraksi mol uap heksan sama dengan 0,1566 sekian-sekian, jadinya dapat 0,8436. Nah, ini untuk yang cara menentukan tekanan uap ya pada masing-masing komponen. Oke, selanjutnya kita lihat neraca energi pada proses pencampuran dan proses pelarutan gitu ya. Nah, ini merupakan proses yang paling banyak ya digunakan dalam melakukan proses sintesis produk gitu ya. Jadi ada pencampuran, ada pelarutan. Mungkin sedikit kayaknya sama gitu ya, prosesnya itu kayak menyatukan dua komponen atau lebih gitu ya. Tapi sebenarnya ini agak berbeda antara pencampuran dan pelarutan. Kalau pelarutan biasanya dia menjadi satu fase gitu ya, atau menjadi satu produk gitu ya. Nah, kalau misalnya pencampuran itu dia dua tapi masih bisa dibedakan ya, masih bisa dipisahkan dengan cepat. Kalau di pelarutan dia melarut menjadi menjadi satu fase gitu ya. Tapi kalau misalnya itu biasanya dia masih berdiri sendiri. Oke, kemudian di sini panas pelarutan, perubahan entalpi yang terjadi akibat larutnya satu mol komponen terlarut ya berupa solut ke dalam larutan pelarut atau solventnya pada temperatur konstan. Kemudian proses pencampuran definisinya yang sama, di mana proses terjadi tercampurnya dua larutan. Nah, ini bedanya. Kalau larutan itu ya ada solut, ada solventnya. Solut istilahnya itu ya terlarut lah ya di dalam pelarutnya atau dalam solventnya. Kalau proses pencampuran itu bersatunya antara dua larutan, bercampurnya dua larutan.
Nah, ini persamaan yang digunakan ya sama juga sebenarnya, Q sama delta H. Jadi perubahan entalpi yang masuk yang keluar dikurangi dengan yang masuk gitu ya. Delta H sama dengan delta H H out dikurangi H in-nya. Sementara kalau untuk larutan gitu ya, untuk larutan secara ini ya, jadi delta H itu sama dengan N dikalikan delta HS-nya. Jadi untuk solutnya gitu ya, untuk larutan N dikalikan delta HS itu larutannya. Nah, ini referensi untuk perhitungan konten energi ya, untuk berdasarkan pada nilai atau standarnya, pada kondisi standar atau pada kondisi referensinya. Jadi di sini delta H untuk solut ya, dan larut murni pada 25 derajat Celcius sama delta HS dikalikan dengan nilai N-nya. Ya, jadi delta H solutnya dikalikan dengan jumlah molnya berapa. Kemudian ini N itu bukan mol solut langsung ya, tapi dia perbandingan antara mol solvennya per mol solutnya ya. Kemudian enthalpy reference untuk yang larut murni dan larutan tak hingga. Nah, ini rumus menghitung delta HS-nya. Menghitung delta H-nya. Jadi delta HS sama dengan delta HS dikalikan N dikurangi delta HS tak hingga. Ya, jadi kalau misalnya dia terdiri dari dua pelarut ya, campurannya. Jadi terdiri dari pelarut murni dan larutan lainnya yang jumlahnya mungkin tak hingga. Kalau cuma satu ya berarti tinggal dikurangi satu seterusnya. Oke, kemudian kita lihat ke contoh soalnya ya. Jadi ini ada contoh soal, ada hidroklorik asid ya atau HCl diproduksi dengan cara mengabsorb gas HCl gitu ya. Jadi ada gas HCl, kemudian HCl ini diabsorb oleh air gitu ya. Nah, kemudian kita disuruh menghitung berapa panas yang ditransfer gitu ya ke dalam atau yang dihasilkan ya oleh unit absorbernya. Kalau misalnya HCl yang digunakan itu adalah HCl pada 100 derajat Celcius ya. Kemudian ini solutnya. Kemudian solvennya itu H2O ya pada 25 derajat Celcius ya, yang masuk ke dalam absorber tadi untuk memproduksi 1000 kg per jam ya HCl dengan konsentrasi 20%. 20% berat gitu ya pada 40 derajat Celcius. Oke, sekarang kita coba hitung masing-masing dulu ya. Untuk yang ini kita hitung nilai komponen yang masuk dan keluar sistem ya. Jadi yang dikasih informasi itu adalah produknya. Jadi ini keluarannya. Keluarannya itu 1000 kg HCl, konsentrasinya 20% berat. Kalau 20% berat itu artinya hanya 20% HCl di dalam air. Jadi 20%-nya itu adalah HCl, 80%-nya itu air ya. Jadi ini H2O-nya, kemudian ini ya HCl-nya gitu ya. Kan tadi HCl gasnya gitu ya. HCl gas. Nah, tadi kan gas diabsorb oleh air ya, menghasilkan HCl, larutan HCl ya, aqueous ya. Jadi nanti kita bisa hitung nilainya molnya HCl itu ya berapa persen, 20% dari 1000 berarti ya sekitar ini ya 0,2 kilogram ya, 0,2 kilogram HCl. Kemudian ini masih persen ya, persen ya, 0,2 kilogram HCl per kilogram. Kemudian dikalikan dengan ini MR-nya ya, massa molekular relatifnya HCl. Jadi untuk menghitung mol ya, menghitung massa dulu, massa dibagikan dengan MR-nya. Jadi nanti didapatkan molnya HCl itu 5480 mol HCl per jam. Kemudian untuk yang H2O berarti sekian 44,400 mol H2O per jam. Ya. Jadi ini untuk
data-data ya, untuk data-data komponen yang massa yang masuk dan keluar sistem. Nah, kemudian selanjutnya kita buat diagram alir prosesnya ya, supaya memudahkan. Kita bikin diagram alirnya. Oke, yang masuk tadi HCl ya, 100 derajat Celcius. Kemudian air 25 derajat Celcius. Nah, yang tadi sudah kita hitung itu adalah sebenarnya yang produknya tadi kan. Jadi 1000 kg, 20% berat, HCl, temperaturnya sekian. Kemudian kita hitung tadi, dapatnya segini, ya, jumlah HCl-nya segini, kemudian H2-nya segini. Nah, berdasarkan persamaan massa gitu ya, jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang keluar. Artinya kalau misalnya keluarnya segini HCl-nya, ya, berarti yang masuknya juga segini sama. Dan kalau misalnya untuk yang air, keluarnya segini, berarti yang masuk itu sama dengan segini juga sama. Ya, gitu. Jadi kita tadi kan kita ngitung berdasarkan data dari produknya yang dihasilkan. Kemudian kita bisa susun informasinya seperti ini. Kemudian yang disuruh dihitung itu adalah key-nya. Berapa key yang perlu ditransfer ke dalam absorber atau makhluk gitu ya. Tapi kalau misalnya ini kayaknya yang masuk ke dalam absorber ya. Oke, ini sudah kita bikin. Nah, ini yang namanya problem specification gitu ya, atau problem identification. Jadi ini mengidentifikasi masalah-masalah apa yang mau kita selesaikan. Ini masalahnya yang mau kita hitung. Kemudian ini data-data yang kita perlukan atau yang data-data yang sudah ada gitu ya. Oke, kemudian sebagai referensi itu adalah HCl-nya gitu ya. Karena dia solutnya yang kita jadikan sebagai acuan, karena si HCl ini akan terabsorb ke dalam air ya. Jadi sini HCl, kemudian H2O pada temperatur referensinya dan 1 atm. Oke, tadi sudah kita lihat Q sama dengan delta H. Delta H sama dengan H out dikurangi H in. H out dikurangi H in. Nah, berarti kita harus ngitung dulu berapa H out-nya, berapa H in-nya. Nah, jadi kita untuk memudahkan kita bikin tabel. Ini untuk masuknya, komponen energi masuknya atau komponen tadi unit variable ya. Kemudian ada variable unit ya yang masuk, dan ini yang keluar. Komponennya apa aja? Ada 3, ada HCl, ada H2O, HCl gas ya, H2O liquid, kemudian HCl berupa larutan gitu ya, aqueous-nya. Ini produknya. Nah, jadi kita bikin ini untuk masuknya, ini keluarnya. N in, kemudian ini entalpinya. Ini molnya. Jumlah mol yang masuk HCl berapa? Ini sekian. H in-nya berapa? Nggak tahu, kita mau hitung nanti. Jadi kita lihat sebagai H1-nya. Oke, kemudian H2O liquid ya. Masuknya sekian. H in-nya 0. Kenapa 0? Karena di sini 25 derajat Celcius. Yang kita lihat referensinya itu adalah dari 25 derajat Celcius juga. Jadi panas pada berdasarkan referensi 25 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya sama temperaturnya dengan temperatur referensinya, artinya 0. Ya, kalau di sini enggak, karena ini 100 derajat Celcius beda. Oke, kemudian yang masuk lagi HCl nggak ada, karena dia produk gitu ya. Sekarang kita lihat yang aliran keluarannya, stream out-nya. HCl nggak ada yang keluar ini, karena kan nggak ada yang keluar sebagai gas, kecuali misalnya ada di dalam soal tersisa 5% HCl gas. Nah, itu berarti ada 5% itu berapa mol yang bisa kita hitung. Jadi 5% dari ini, misalnya segini. Nanti H-nya bisa kita hitung. Nanti kalau ini kan nggak ada, jadi semuanya dikatakan bahwa semuanya tuh terlarut kemudian membentuk sekian persen HCl-nya. Ini 0, ini 0. Sama juga H2O yang murninya nggak ada lagi, karena dia sudah berupa aqueous gitu ya.
larutan gitu ya. Jadi bukan larutan murni lagi air. Nah, kemudian yang keluar lagi ya ini produknya ya, HCl aqueousnya. Ininya sekian. Kenapa cuma sekian? Karena kita ngelihat ini sebagai referensinya HCl-nya. Ya. Nilai HCl-nya. HCl dalam bentuk aqueousnya ya. Kemudian nilai entalpinya